Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimah Alfi Hoeriyah dengan NIM 2008956 kelas 5G. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan atau menjelaskan materi-materi terkait hakikat penelitian. Pada topik bahasan yang pertama akan menjelaskan mengenai arti penelitian. Penelitian berarti pencarian teori, pengujian teori, atau pemecahan masalah. Penelitian adalah cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Adapun beberapa arti penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Herlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Selanjutnya, ada bahasan mengenai ciri penelitian ilmiah. Menurut Sekaran tahun 2012, suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Yang pertama ada purposiveness, yaitu fokus tujuan yang jelas. Yang kedua ada ketelitian atau rigor, maksudnya memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Yang ketiga ada testability, yakni prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Yang keempat ada replicability, maksudnya pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Selanjutnya ada objectivity, maksudnya berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif dan emosional. Yang selanjutnya ada generalizability, yakni semakin luas ruang lingkup pengguna hasilnya, maka semakin berguna. Dan yang terakhir ada precision, maksudnya mendekati realitas dan confidence, peluang kejadian dari estimasi dapat dilihat. Kemudian, sifat penelitian ilmiah. Sifat-sifat penelitian ilmiah yang pertama ada cermat, dalam artian tidak boleh terburu-buru maupun tergesa-gesa dalam menarik suatu kesimpulan yang dilakukan seorang peneliti dalam penelitiannya tersebut. Yang kedua, tepat, di mana penelitian yang dilakukan mengacu kebenaran suatu pernyataan yang ada, maka ketepatan pada derajat dan pengukuran itu penting. Yang ketiga, sistematis, perlu adanya mapping dalam pelaksanaan suatu penelitian sehingga penelitian itu dilakukan dengan terorganisir dan sistematis atau tidak berantakan. Yang keempat, dicatat, maksudnya dalam melakukan proses penelitian, seorang peneliti mesti mencatat dengan seksama apapun yang dicatat dalam data atau fakta di lapangan. Topik yang selanjutnya ialah mengenai pentingnya penelitian. Penelitian penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang studi. Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penelitian diantaranya yang pertama, sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik. Yang ketiga, sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Yang keempat, untuk menemukan, mengukur, dan merebut suatu peluang. Yang kelima, sebagai benih untuk menumbuhkan rasa suka membaca, menulis, menganalisis, dan berbagi informasi berharga. Yang keenam, sebagai latihan untuk pikiran. Yang ketujuh, mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru. Kedelapan, mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, mencari solusi atas sebuah permasalahan. Kemudian, adapun langkah-langkah penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah. Langkah ini bukan sesuatu yang sekuensial atau langkah-langkah yang harus diikuti secara kaku. Proses penelitian adalah sesuatu kegiatan interaktif antara peneliti dengan logika, masalah, desain, dan interpretasi. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah penting atau esensial, hangat atau aktual, dan mendesak atau krusial yang dihadapi saat ini.
dan yang paling banyak arti atau kegunaannya bila isu atau masalah tersebut diteliti. Yang kedua ialah merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan masalah merupakan perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga ialah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Rumus hipotesis dibuat apabila penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data statistik inferensial. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian. Dengan menggunakan pendekatan, metode penelitian tidak mengumpulkan data dan sumber data tertentu serta alasan-alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan data didahului oleh penentuan teknik, penyusunan dan pengujian instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, selain objektivitas dan keakuratan data yang akan diperoleh, segi-segi legal dan etis dalam proses pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian. Kemudian yang ketujuh ialah menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Yang kedelapan, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. Hasil analisis data masih berbentuk temuan yang belum diberi makna. Pemberian makna atau arti dari temuan dilakukan melalui interpretasi. Sedangkan kesimpulan merupakan penarikan generalisasi dari hasil interpretasi temuan penelitian. Terhadap kesimpulan-kesimpulan yang telah dirumuskan, disusunlah implikasi dan rekomendasi atau saran. Dan topik bahasan yang terakhir ialah mengenai klasifikasi penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. Klasifikasi penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan, yaitu bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, taraf, dan metode. Yang pertama ialah klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Ada bermacam-macam bidang ilmu, dan jika penelitian dilakukan untuk bidang ilmu tertentu, maka ragam penelitian yang dilakukan disebut sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan bidang-bidang ilmu yang ada, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, penelitian keperawatan, penelitian kebidanan, penelitian ekonomi, penelitian pertanian, penelitian biologi, penelitian sejarah, dan seterusnya. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Kemudian ada klasifikasi penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Penelitian dapat dilakukan di berbagai tempat, yaitu di perpustakaan, lapangan, laboratorium, atau gabungan dari tempat-tempat tersebut. Atas dasar tinjauan tersebut, penelitian dibedakan menjadi 3, yakni ada penelitian perpustakaan atau library research, ada penelitian laboratorium atau laboratory research, dan penelitian lapangan atau field research. Kemudian, klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Hasil penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan suatu masalah. Atas dasar tinjauan ini, penelitian dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ialah penelitian murni.
atau pure research, atau juga dapat disebut dengan basic research. Penelitian murni atau penelitian dasar ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud hasil penelitian tersebut dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori-teori ilmiah. Sedangkan penelitian terapan atau applied research ialah ragam penelitian di mana hasilnya diterapkan berkenaan dengan upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Berdasarkan tujuan umum, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu, sedangkan penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian selanjutnya klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Sedangkan jika penelitian dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya dengan variabel-variabel lainnya, maka disebut dengan penelitian analitik. Dan yang terakhir ada klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang dipakai, penelitian dibedakan menjadi penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan dengan metode longitudinal, yaitu metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun secara berkesinambungan. Sedangkan penelitian cross-sectional merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode cross-sectional, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek dan tempat tertentu. Demikianlah pembahasan materi mengenai hakikat penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.